pemirsa, jumpa lagi dalam suatu acara yang luar biasa yang sudah menjadi berkat buat banyak orang. Apa tuh namanya? Good News Program. Bersama dengan kami tentunya, saya Daniel Hendrata dan ini istri saya, Debbie Katarina. Ya, puji Tuhan dalam serangkaian Good News on the Move. On the Move itu maksudnya gimana sih? Itu artinya Good News sedang bergerak Jalan-jalan gitu loh. gitu. Bukan pindah, bukan. Yes, jadi lagi ongoing progress, melihat sesuatu yang menarik, yang luar biasa. Dan saat ini kami ada di suatu tempat yang keren banget, namanya Simalem. Ini si siang ini. Tempatnya Simalem. Namanya doang. Di kira-kira Sumatera Utara. Yes, di atas daerah namanya Tongging. Dan kami bisa melihat sekarang di belakang kamera ini ada danau yang keren banget, terbesar di Indonesia, namanya Danau Toba, guys ya. Indah sekali loh. Yes, pada waktu saya posting di Instagram story saya, udah follow belum? Udah follow Daniel sama Debbie, oke. Nah, pada waktu saya posting di Instagram story saya, beberapa teman mengatakan, kok unlike Indonesia, nggak sekeren, nggak kayak Indonesia itu gitu ya. Kamu tuh belum jalan-jalan di Indonesia berarti, gitu karena ya? di Indonesia tuh banyak banget lokasi yang indah-indah. Salah satunya di sini ya. Iya dong. Sumatera Utara itu keren banget karena ada banyak tempat-tempat yang kita mungkin mainstream gitu, karena biasanya orang-orang Indonesia taunya apa? Bali, terus apalagi Belitung yang udah terkenal. Nah, sekarang waktunya Danau Toba. Ada apa aja di Danau Toba ini yang menarik? Ya pemandangannya ya, ada gunung, ada air gitu, pada satu frame yang sama. Jadi makanya menarik sekali. Dan cuacanya itu enak. Kalau siang gini memang kena sinar matahari terik. Tapi kalau malam itu dingin. Wow. Kenapa nggak pakai masker? Karena udaranya segar di sini dan kurang ada manusia, jadi ya udahlah, kita sekarang enjoy oksigen di sini berlimpah. Paru-paru kami lagi diisi. Detox ini. Luar biasa, Tuhan itu hebat banget. Dan kami kesini ngapain sih harusnya tujuan awalnya ini? Iya, tujuan utamanya itu adalah untuk menghadiri pernikahan dari Yosua dan Grace. Mereka ini pengerja di Anugerah Church at Storehouse, juga anak-anak rohani kami. Dan mereka orang-orang yang luar biasa. Dan pada waktu biasanya nih ya, kalau kami pergi ke suatu tempat nggak bisa cuma satu tujuan aja, tetapi harus 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Nah, 2-3 pulaunya itu adalah meresmikan proyek Church Makeover nomor 66 dan 76 yang sudah lebih dari 1,5 tahun yang lalu harusnya itu diresmikan, tapi karena pandemik maka belum bisa diresmikan. Ya, waktu kita meresmikan 2 gereja ini, kita akan tahu nih, karena pandemik ini ada banyak hal tidak bisa dilakukan, terutama pelayanan-pelayanan misi yang memerlukan kita untuk datang ke tempat itu dan kemudian kita melakukan interaksi secara pribadi ya. Nah, sekarang ada waktunya memang kita pernah rebahan, pernah tiduran, nggak bisa kemana-mana, tetapi now it's a time untuk setiap daripada kita bangkit bersinar untuk memulai lagi menggerakkan roda ekonomi dan kehidupan seperti biasanya. Ya, kita bangkit kembali untuk membangun kehidupan. Oke, nah teman-teman atau pemirsa sekalian, kita akan nanti melihat bagaimana perjalanan kami dari mendarat di Kuala Namu, kemudian sampai makan-makan, ada kuliner di Pematang Siantar, kemudian meresmikan ada 2 gereja, dan kemudian bahkan melihat pesta pernikahan, menikmati indahnya alam, dan kami pacaran. Jangan keras-keras. Oh, jangan keras-keras. Oke, di akan pacaran. Jadi jangan sampai kamu terlewatkan. So you are going to be blessed. Oke, so stay tune untuk lihat yang satu ini. Yuk. Setelah 20 bulan pandemi COVID-19 melanda, akhirnya Good News punya kesempatan lagi untuk melakukan serangkaian perjalanan. Kali ini, Good News on the Move ke Sumatera Utara. Mulai dari menikmati indahnya pemandangan di sekitar Danau Toba, meresmikan 2 proyek Church Makeover yang sempat tertunda, wisata kuliner, sampai menghadiri pernikahan 2 anak rohani kami di Sidikalang. Puji Tuhan untuk keadaan Indonesia yang semakin membaik, sehingga kita boleh beraktivitas kembali dalam era new normal. Tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar. Jangan berhenti berharap, karena di waktu-waktu ke depan Tuhan akan melakukan lebih banyak lagi pekerjaannya melalui hidup kita.
Semarak mega undian First Rewards total 1 miliar. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Hari yang baru, semangat baru. Pagi itu, kami mendapatkan kesempatan untuk makan durian. Sebelum melanjutkan tugas untuk meresmikan proyek CMO yang ke-76, yaitu GPDI Pondok Daud di Sidikalang Dairi, Sumatera Utara. Kalau pelayanan sama Anugerah Ministries, ini guys, oh top chair. Maaf ya pemirsa, nggak bisa anggun kalau makan durian. Ini kita Gimana caranya biasanya anggun? makan juga tahu diri kok. Itu bukan supaya nggak jadi kolesterol atau apa. Ini konon katanya makan durian itu sehat sebelum sarapan. Pemirsa setia Good News pasti memperhatikan bahwa program Church Makeover dari Anugerah Ministries sempat tersendat di masa pandemi. Proyek-proyek yang sedang berlangsung sempat harus diberhentikan pengerjaannya. Yang sudah rampung pun belum bisa diresmikan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun kami tidak menunggu keadaan membaik untuk melakukan amanat agung. Seperti yang Alkitab katakan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap mengabarkan Injil. Gereja pertama yang kami resmikan dalam perjalanan kali ini adalah Church Makeover ke-66, yaitu GPDI Bethlehem, Saribu, Jawa. Jarak yang ditempuh dari Bandara Kuala Namu ke gereja tersebut memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Puji Tuhan, akses untuk sampai ke lokasi Church Makeover tersebut sudah mudah karena jalanan sudah terbuat dari aspal. Berlokasi di Desa Ujung Bondar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dan digembalakan oleh Pendeta Hotmarisi Pakpahan. Suasana di sekitar tempat ini seperti yang Anda lihat masih sangat asri ya. Jadi ada ayam berkokok, ya masih ada sawah-sawah, tanaman jagung tinggi-tinggi ya. Dan jalannya tadi lumayan aduhai menuju ke tempat ini bergelombang-gelombang ya. Jadi ingat lagu ratakan tanah bergelombang gitu ya. Timbunlah tanah yang berlubang ya. Nah, di gereja ini ada satu hal menarik ya yang saya lihat sebelum kita masuk ke dalam gedungnya. Ternyata Ibu Gembala di tempat ini suka sekali untuk bercocok tanam dan ada begitu banyak koleksi yang dia punya, baik bunga-bunga yang dia tanam maupun daun-daunan yang sangat menarik. Karena berkembangnya jemaat yang kini telah mencapai 38 kakak, maka gedung yang tadinya mereka pakai untuk ibadah sudah tidak muat lagi. Sedangkan sangat sulit bagi mereka untuk membangun tempat ibadah yang layak dan memadai. Karena mayoritas dari pekerjaan jemaat di sana adalah seorang petani. Setelah kurang lebih sekitar 18 tahun kami memakai gereja yang lama, gereja yang dibangun dengan sederhana. Karena perkembangan jemaat, karena pertumbuhan jiwa-jiwa, gereja sudah sesat, gereja tidak bisa menampung lagi sebagaimana normalnya. Lalu kami kemudian bergabung dengan Anugerah Ministry di dalam sebuah program yang namanya Adikku Sayang. Lalu dengan Adikku Sayang kami berkenalan dengan CMO. Lalu kemudian kami bermohon dan permohonan itu Tuhan berkati, Tuhan buka jalan dan kami dapat bersama-sama dengan CMO 66 melaksanakan apa yang menjadi berkat Tuhan ini. Anugerah Ministries membangun di samping gedung gereja yang lama sebuah gedung yang baru. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Adapun yang kami lakukan pada proyek Church Makeover ke-66 ini adalah membangun bangunan gereja yang baru. Sementara bangunan yang lama digunakan untuk PAUD yang sudah mereka bina. Pengerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pembuatan pondasi, pemasangan bata dan plester tembok luar dan dalam, pengerjaan atap dan pemasangan lantai keramik, pengecatan dinding dan memasang pintu serta jendela. Puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Jika Tuhan yang memulai, maka Ia pula yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Bagian kita adalah tetap memelihara harapan dan percaya bahwa Dialah sumber segalanya. Gereja ini sudah selesai dibangun. Kami berdoa akan ada jiwa-jiwa baru yang ditambahkan. Kalaupun saudara mereka bukan jiwa-jiwa baru, kami berdoa mereka akan mendapatkan kedewasaan rohani di gereja ini. Kami berdoa saudara akan ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Dan kami juga berdoa program adik saya kalau Tuhan izinkan bisa bergulir kembali ke sini. Supaya ada anak-anak yang bisa kembali disekolahkan. Gereja ini menjadi pusat dari kegerakan masyarakat yang ada di sini. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ada kisah yang menarik loh di tengah dibangunnya gedung gereja ini. Bangunan ini banyak kali tantangan yang kami hadapi. Terlebih lagi waktu masalah atau peristiwa dari Bapak Cendrato yang kena listrik. Saya di situ udah hampir copot jantung saya. Saya pikir Ada tukangnya yang kena listrik, ada Bapak setrum gitu. Iya. Saya sebagai kepala tukang di sini yang mengerjakan bangunan ini mulai dari fondasi sampai pengatapan sampai selesai. Hari itu ada musibah di mana aku kena setrum listrik yang di atas ini. Pada saat itu saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Itulah yang masih saya ingat. Jadi pada saat itu sempat saya pingsan di sinilah di bawah sini saya pingsan. Kanal C itu menimpa saya dan saya merasakan masih ada arusnya. Jadi pada saat itu mereka Bapak ini, Pak Gembala ini mengambil kayu lalu dicampakkan, itu barulah saya bisa lega bernafas. Lalu saya bisa minta minum, dikasih minum lah, langsung dibawa saya dilarikan ke Rumah Sakit Harapan di Siantar. Lalu rumah sakit bilang apa? Rumah sakit pada saat itu dibilang harus masuk ruang ICU ya, karena jantung saya sesak gitu, merasakan sesak. Tapi karena tidak ada lagi yang kosong, sehingga saya di ruangan lain dibikin, tetapi fasilitasnya seperti yang ada di ruang ICU gitu, tes jantung semualah gitu, ada banyak selang-selang ditaruh. Nah, jadi kira-kira seminggu perawatan di Rumah Sakit Harapan di Siantar, lalu berobat jalanlah selama 6 bulan saya baru bisa kembali normal. Tidak ada luka bakar atau apa? Ada luka bakar ini di tangan ya, dan di kaki juga. Dari sini dia mengalir membuang ke sini. Dan inilah yang lama kali sembuh sampai 6 bulan. Bagaimana dengan Ibu? Reaksi Ibu waktu mendengar bahwa Bapak kesetrum itu bagaimana, Bu? Reaksi saya ya, saya tidak punya harapan lagi. Karena ada di tetangga saya yang terjadi seperti itu, bahwa dia harus diamputasi. Tapi saya ketika melihat Bapak dan mendengar kejadian itu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong suami saya. Karena Tuhanlah saya masih bisa hidup sampai saat ini, bisa melayani Tuhan. Dan saya mengingat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menerima ya dari Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas dengan kata-kata kami tidak bisa memberikan materi apapun. Kami dapat merasakan bahwa dengan program CMU 66 ini kami bisa benar-benar diberkati Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dengan apa yang sudah diberikan. Terima kasih sekali lagi para sponsor kami, para donatur dan juga pengurus Anugerah Ministries. Diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dijauhkan sakit penyakit dan mara bahaya, dan diberkati siang dan malam. Terima kasih Tuhan memberkati.
Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Keesokan harinya, kami melanjutkan serangkaian kegiatan peresmian proyek CMO. Kali ini merupakan proyek Church Makeover ke-76 GPDI Pondok Daud. Berlokasi di Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara. Untuk proyek kali ini, Anugerah Ministries membantu untuk memasangkan keramik dan membuatkan toilet. Yesus Kristus berkorban bagi gereja ini. Dia yang dibangkitkan daripada kematian. Dia yang sanggup membuat gereja ini menjadi luar biasa. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk kota ini. Tuhan punya rencana yang besar untuk masing-masing daripada jemaat sekalian. Perjumpaan kami dengan Ibu Gembala Pendeta Rosemary Simanjuntak di tempat ini sangat unik. Karena anak-anak beliau berjemaat di Anugerah Church di Jakarta. Mereka semua melayani sebagai pengerja. Maka dari itulah kami bisa mengenal beliau. Gimana saya katakannya, harus seperti langsung kompak kali, bukan seperti itu. Cuman kalau namanya sudah pekerjaan Tuhan itu indah dan kita sudah merasakan, mengapa tidak anak-anak kita bekerja sama dengan Bapak Pendeta Daniel. Puji Tuhan, saya sebagai Gembala Sidang GPDI Jemaat Pondok Daud yang ada di Sidikalang, Jalan Trikora nomor 16, saya mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada keluarga Anugerah Ministry atas berkat yang sudah kami terima lewat pengkeramikan gereja kita yang ukurannya 15 kali 20 meter. Semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah turut mengambil bagian untuk mengembangkan ladangnya Tuhan lewat gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membalaskan lipat kali ganda. Kami keluarga GPD Pondok Daud tidak dapat membalas atas semua pengorbanannya. Doa kami, harapan kami, kiranya Anugerah Ministry semakin luar biasa ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sangat mengharukan ketika mengetahui bahwa almarhum Bapak Gembala Pendeta Robin Hood Nababan sangat antusias merampungkan pembangunan. Namun tidak lama setelah pembangunan rampung, beliau dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Berat memang, Bu. Berat sekali. Berat sekali, Bu. Pada waktu itu Bapak masih tanggunglah tugas yang dia tinggalkan. Mengapa saya katakan tanggung? Pada waktu itu anak yang ketiga sedang menyusun skripsi dan juga masih banyak lah, Bu. Ya, saya sebagai istri dan sebagai Ibu Gembala Sidang pada waktu itu sungguh-sungguh berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu dan aku tidak mampu. Dan aku tidak pernah, Bu, memikirkan setitik noda pun, Bu. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya menjadi Gembala Sidang. Tapi pada saat saya ditabalkan, disahkan oleh sinode, saat itu saya menjerit, Bu. Ya, benarkah harus saya menggantikan suami saya ini menjadi Gembala Sidang? Seperti itu intinya, Bu. Dengan seiring waktu, semua oleh karena Tuhan, Bu, karena lewat doa-doa saudara-saudara, sehingga saya boleh melewati hari-hari, Bu. Lebih kurang 2 tahun Bapak meninggalkan kami dan meninggalkan saya. Dan saya sebagai Gembala Sidang di GPD Pondok Daud ini, semuanya oleh karena kasih Tuhan. Dan anak-anak juga berjalan dengan baik-baik. Dan ada satu memang yang tidak bisa kulupakan,
pesan suami saya, Bu, sebelum dia mengembuskan napas, memang pada waktu dia mengembuskan napas saya tidak melihatkan di ruang ICU, tapi hari-hari sebelumnya dia koma, dia berkata sama saya, Mama harus kuat, harus kuat. Pada waktu itu memang saya kayak ada tanda tanya, tapi nggak serius gitu, namanya juga biasa kan. Suami berkata, ya harus kuat dan biasa. Nah, jadi saya tangkap kata-kata Bapak itu setelah saya ditabalkan seperti itu dia. Jadi puji Tuhan, Bu, bukan oleh karena kekuatan saya, bukan oleh karena kepintaran saya jujur, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Selama Bapak kami melayani, jujur memang Bapak itu, Bu, sebagai pengkhotbah yang apa ya namanya ya, dia adalah pengkhotbah inti begitu. Saya memang pelayan, tapi saya fokusnya di WL, Bu. Makanya, Bu, pergumulan saya setelah Bapak meninggal dan setelah saya gembala sidang mempersiapkan khotbah itu, Bu. Karena kayaknya bukan gaweku gitu loh, tapi karena kemurahan Tuhan, karena memang inilah keputusan Tuhan dibuat kepada saya, kepada keluarga dan kepada jemaat Pondok Daud ini berjalan. Kami pun sempat berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir beliau dan mendoakan keluarga yang beliau tinggalkan. Di gedung gereja yang sama, pada keesokan harinya dilangsungkanlah pemberkatan nikah Yosua dan Grace. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Yosua Eliakim Dayang Sidaki menjadikan engkau, Grace Irena Baban, satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah. Tidak ada orang yang lebih baik bagi Grace untuk Yosua, dan sebaliknya ini ada satu standar yang Tuhan berikan buat kita. Perjalanan dilanjutkan ke Pematang Siantar. Di sana kami beristirahat dan makan siang untuk mengisi kembali energi setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Setelah makan siang, kami melanjutkan survei ke beberapa kandidat gereja untuk proyek CMO berikutnya. Ini mau dibangun mulai tahun berapa? Ini udah 3 tahun, 2017. Yang waktu saya kesini itu 2000 berapa ya? Tempo hari yang sahabat Bapak itu loh. Yang malam-malam itu? Yang kita jumpa di tempat Bapak itu, Cinta Raja. Oh iya. Itu 2018 ya waktu itu? Itu lah. Itu masih fondasi waktu itu. Ini masih Fondasi ya? Iya. Hebat kalian, salut saya. Puji Tuhan, Pak. Mantap. Jadi nggak menunggu ya, nggak menunggu bantuan. Ya semampu kita lakukan, Pak. Ini gereja kalau di luar kota yang besar nih ya, di pinggiran. Tempat ini namanya Pangkalan Rindu, 1 jam dari Danau Toba, guys, di Simalungun, Sumatera Utara. Nah, tempatnya cukup sederhana sekali dan ini bisa nampung 300 orang. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your eyes, here our good news for you. Good news for you. Karena ini hari terakhir kami dalam rangkaian perjalanan di Sumatera Utara, kami mendapatkan kesempatan untuk makan ikan di pinggir Danau Toba.
Sini makan siangnya enak banget karena ini adalah ikan fresh. Dari si danau itu baru diambil, dimasak, dan ini ikan apa namanya? Nila. Nila. Kenapa nila? Karena nggak banyak durinya. Tetapi ini bukan yang peribahasa itu loh. Tahu nggak? Karena nila setitik rusak sudah. Ah, ini karena nila 4 ekor, kita akan jadi kenyang. Happy tummy, happy life. Oke? Selamat makan siang. Oke, lihat nih. Lihat nih onjolnya, terongnya segede gaban nih, guys. Muah. Enak banget. Ayo kita makan. Kas. Ini masakan khas apa ya? Batak. Oke, Horas gitu berarti. Sambalnya dong, andaliman. Andalimannya bawa sini. Yang kami baru saja makan itu makanan yang enak banget, makanan ala kampung. Karena semuanya masih fresh. Tempatnya memang sangat sederhana, guys. Tetapi rasanya tiada dua. Bukan hanya hidangannya yang segar dan enak, namun pemandangannya tuh mahal. Yang pastinya kita tidak bisa temukan di Jakarta. Wah, sungguh buat tantangan Tuhan itu memang yang paling indah dan tiada taranya. Wow, what a privilege untuk bisa melihat semua ini, keindahan alam yang luar biasa. Mengingatkan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat besar, sangat baik, sehingga pada waktu Tuhan utus kita dari muka bumi ini, kita nggak menjadi kebosanan gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan pada saat ini, episode ini saya akan tutup dengan satu firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama pada kitab Matius 16. Kita lihat bersama-sama daripada ayat 18 dan ayat 19, 2 ayat aja. Oke, ini adalah ayat-ayat yang saya berikan kepada beberapa gereja yang kami sempat kunjungi pada perjalanan kali ini. Di sini firman Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pemirsa sekalian, ada satu tugas yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa yang pertama, gereja itu adalah satu organisme yang diwujudkan dalam bentuk satu organisasi yang dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi pendiri gereja bukanlah gembala sidang, bukanlah seorang pendeta, atau siapapun juga manusia, tetapi adalah Kristus Yesus sendiri. Dan kita harus tahu bahwa sebagai utusan daripada Tuhan, kita diutus ke muka bumi ini untuk menjadi satu alat pamer kerajaan surga. Saudara sekalian, saya percaya bahwa dalam kehidupan saudara pasti akan ada pergumulan, permasalahan yang sangat berat. Tahukah Anda bahwa sebagai gereja, gereja tidak melulu berbicara tentang organisasinya atau sinodenya, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya, yakni saudara dan saya. Kita tinggal menjadi bagian daripada satu gereja tertentu, dan kemudian kita adalah alat pamer kerajaan surga. Kita yang diselamatkan, kita yang ditebus oleh darah daripada anak domba. Jadi gereja tidak lagi berbicara, ini tidak lagi berbicara tentang bangunannya, strukturnya, tetapi orang-orangnya, saya dan saudara, orang-orang yang ditebus dengan darah daripada anak domba. Nah, di sini ada satu hal yang menarik sekali, bahwa pada waktu dia mendirikan gereja ini di atas batu karang ini. Batu karang ini bukan berbicara tentang manusia, tetapi berbicara tentang the rock atau Kristus Yesus sendiri. Dia mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Percayalah bahwa segala macam kesukaran yang saudara bisa alami dalam kehidupan ini, duka cita, misalnya kerugian, ada keluarga yang meninggal, ada permasalahan yang ada, percayalah bahwa hal itu semua akan kita sanggup tanggung di dalamnya. Ayat 19 itu dengan kata-kata seperti ini. Kepadamu, kepada kita, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara, kamu punya kunci. Kunci itu adalah untuk membuka, to unlock something. Untuk membuka kehendak Tuhan terjadi pada kehidupan saudara. Membuka kehendak Tuhan terjadi pada kota saudara. Membuka kehendak Tuhan terjadi pada keluarga saudara. Setiap kesukaran apapun yang terjadi, selalu mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan lagi merasa tidak layak, jangan lagi merasa bahwa saudara hanya jemaat biasa. Saudara itu omong kosong. Karena apa? Kita yang ditebus oleh darah daripada anak domba. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita punya kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita memegang kendali atas kehidupan ini. Kita adalah Dewan Kota, gereja adalah eklesia. Gereja bukan saja tentang bagaimana kita hari Minggu ke gereja, doa malam, doa pekerja,
melayani di dalam sebuah gedung. Bukan itu saja, saudara, tetapi kita adalah alat pamer kerajaan surga. Tuhan minta kita untuk memamerkan kuasanya, untuk menjadi penguasa di bumi seperti di surga. Kita supaya membenarkan orang-orang yang hidupnya tidak benar, supaya mereka bisa kenal apa itu jalan kebenaran, dan melalui kehidupan saudara dan saya, mereka akan kenal siapa Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Semoga episode ini menjadi berkat buat saudara, suatu kesempatan yang baik. Dan pada saat ini saya juga rindu dari Danau Toba ini yang sangat indah. Saya mau berdoa buat pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News, mereka yang sudah Engkau panggil menjadi alat pamer kerajaan-Mu. Apapun nama denominasi gereja mereka, kami semua adalah tubuh-Mu, Bapak. Engkau adalah kepala dan kami adalah bagian daripada tubuh-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, kami minta biar saat ini, dari tempat ini, dari Danau Toba ini Tuhan, aku melepaskan berkat-Mu, urapan-Mu. Terima kasih atas kunci kerajaan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, bahwa sekarang Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi Kristus. Hai jemaat sekalian, hai pemirsa sekalian, aku utus kamu di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Khotbahkanlah Injil, beritakanlah jalan keselamatan, supaya orang-orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang sakit, aku berdoa dengan bilurnya Yesus, atas nama Yesus orang Nazaret itu kamu akan sembuh. Engkau yang bahkan bangkrut, engkau tidak punya hikmat atau pengertian apapun juga tentang bagaimana mengelola keuangan, aku berdoa untuk hikmat, pemulihan keluarga, untuk hal-hal yang terbaik daripada surga. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Kita lihat drone-nya nih, keren banget nih pemandangan drone-nya. Asik. Oke, so what do we do now? Ya, sekarang tiba di penghujung dari Good News on the Move kali ini. Tiba saatnya kami untuk pamit undur. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata dari tempat ini, dari Tongging di Danau Toba, Sumatera Utara, bersama dengan saya Daniel dan Debbie, dan kameramen yakni Hayes, Michael Londa, bersama dengan seluruh kru daripada Anugerah Ministries yang sudah bertugas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan share ulang supaya episode ini menjadi berkat buat siapapun di lingkungan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Be blessed.